Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elma Karisma, Angelia Anggunwardani, dan Erlita Kurniawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah yang berjudul Abilitas Guru. Oke, langsung masuk kepada keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan bertanya. Pengertian dari keterampilan bertanya merupakan suatu aktivitas guru yang berupa ungkapan pertanyaan kepada anak didik untuk menciptakan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir. Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan dasar bertanya tingkat dasar dan keterampilan dasar bertanya tingkat lanjut. Keterampilan dasar bertanya tingkat dasar merupakan keterampilan komponen dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Sedangkan keterampilan dasar bertanya tingkat lanjut merupakan lanjutan dari keterampilan dasar bertanya tingkat dasar dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasinya, dan mendorong agar siswa dapat mengambil inisiatif sendiri. Pada komponen-komponen bertanya tingkat dasar sendiri meliputi yang pertama, jelas dan singkat, yang kedua, pemberian acuan, yang ketiga, pemusatan, yang keempat, pindah gilir, yang kelima, penyebaran, yang keenam, pemberian waktu berpikir, dan yang ketujuh adalah pemberian tunjangan. Selanjutnya, pada komponen-komponen bertanya tingkat lanjut, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, urutan pertanyaan. Pada komponen urutan pertanyaan ini dimaksud, pendidik harus mengubah tuntutan tingkat kognitif dari pertanyaan yang diajukan, sehingga pendidik dapat mengembangkan pertanyaan dari yang bersifat rendah sampai yang bersifat tinggi, karena hal tersebut mengandung proses mental dari peserta didik. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan pelacak. Pada pertanyaan pelacak ini, jawaban sudah diberikan siswa dianggap benar, akan tetapi jawaban belum sempurna sehingga pendidik masih bisa menggali dari pertanyaan pelacak untuk dapat menyempurnakan jawaban siswa tersebut. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah peningkatan terjadinya interaksi. Untuk peningkatan adanya interaksi antar pendidik ataupun siswa, maka peserta didik di sini juga perlu untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan dan aktif dengan cara pendidik meminimalisir perannya sebagai central teacher ketika proses pembelajaran berlangsung. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Pemberian penghargaan mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penghargaan dapat mendorong seseorang untuk memperbaiki tingkah laku serta meningkatkan kegiatan atau usaha selanjutnya. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas, guru hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan aktivitas dan kualitas proses pembelajaran dengan cara memberikan penghargaan atau penguatan sebagai pendorong bagi murid-murid, agar mereka lebih giat berusaha dan belajar untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Tujuan dari penguatan itu sendiri adalah yang pertama, meningkatkan perhatian murid. Yang kedua, melancarkan atau memudahkan proses pembelajaran. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertahankan motivasi. Yang keempat, mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu kelas ke arah yang positif dan produktif. Yang kelima, mengembangkan dan mengatur diri sendiri dalam belajar. Dan yang keenam, mengarahkan pada cara berpikir kreatif, produktif, dan penuh inisiatif. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pemberian penguatan itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah kehangatan. Pada saat memberikan penguatan, hendaknya menampakkan kehangatan sikap guru, baik dengan suara, mimik, maupun gerakan badan atau gestur. Pemberian penguatan disertai dengan kehangatan mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Tentu saja, kehangatan yang diberikan tersebut harus realistis, dalam arti tidak dibuat-buat, tidak berlebihan, dan tidak diberikan secara tulus dan ikhlas. Prinsip yang kedua adalah antusias.
Sikap antusias guru dalam memberikan penguatan dapat mendorong murid-murid untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Antusias guru dalam memberikan penguatan dapat menimbulkan kesan pada murid-murid akan kesungguhan dan ketulusan guru. Dengan demikian, dapat mendorong tumbuhnya kebanggaan dan rasa percaya diri pada murid-murid yang bersangkutan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah kebermaknaan. Kebermaknaan itu sendiri merupakan sebuah proses interaksi yang mengandung makna penting yang identik dengan nilai edukatif. Penguatan yang diberikan harus memiliki makna untuk peserta didik, yaitu setiap jenis atau bentuk penguatan yang diberikan baik melalui kata-kata, isyarat, maupun bentuk penguatan lain sejenisnya yang harus dipilih dan disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir untuk prinsipnya adalah menghindari penguatan negatif, yaitu proses pembelajaran yang dilalui seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga guru merasa tidak puas dengan hasil yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian secara spontan bisa saja muncul keinginan untuk mengeluarkan kata-kata sindiran dan jenis penguatan negatif lainnya. Mungkin maksudnya baik agar peserta didik dapat menyadari kekurangan atau kelemahan dan akhirnya melakukan perubahan sikap. Namun sebaiknya bentuk penguatan ini jangan dilakukan oleh guru karena upaya yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan dengan hal yang positif. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari penguatan itu sendiri. Penguatan dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas pada dasarnya terdiri atas dua model. Yang pertama adalah model verbal dan yang kedua adalah nonverbal. Kedua model ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai instrumen untuk memberikan respon dari guru terhadap respon yang diberikan siswa dalam interaksi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Perbedaan dari kedua model ini lebih kepada penerapan yang dilakukan oleh guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sehingga dalam prakteknya bisa saja guru menggunakan dua model sekaligus secara bersamaan dalam sekali pertemuan. Memilih salah satu model atur menggunakan kedua model secara bervariasi. Penguatan model verbal sendiri diungkapkan dengan kata-kata, baik pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Penguatan verbal ini merupakan jenis penguatan yang sederhana digunakan dalam kegiatan belajar yang dapat menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Nah, sedangkan penguatan nonverbal, penguatan yang berupa gestur, gerakan mendekati, sentuhan, dan yang terakhir adalah simbol. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan yang dialami dalam kegiatan proses pembelajaran sering terjadi. Ditambah lagi kondisi ruangan yang tidak nyaman, performan guru kurang menyejukkan hati peserta didik, materi yang diajarkan kurang menarik. Dengan memperbaiki gaya mengajar, maka dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, untuk tujuan mengadakan variasi itu sendiri, yang pertama, mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa, yang ketiga, memacu, mengembangkan, serta mengikat perhatian siswa pada pelajaran yang sedang mereka ikuti. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa pada hal-hal yang baru yang sedang dipelajari. Yang kelima, menumbuhkan perilaku belajar positif pada diri siswa. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, memperlancar dan memperjelas komunikasi antara guru dengan siswa. Nah, selanjutnya adalah macam-macam mengadakan variasi. Variasi dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, dan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru
meliputi perencanaan, pengaturan dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Prinsip-prinsip keterampilan pengelolaan kelas. Keterampilan pengelolaan kelas terdapat prinsip-prinsip mendasar yang juga harus dipahami dengan baik oleh guru. Setidaknya ada 6 prinsip yang harus dipahami oleh guru dalam pelaksanaan manajemen kelas yang efektif, yaitu yang pertama, hangat dan antusias, yang kedua, tantangan, yang ketiga, bervariasi, yang keempat, keluasan, yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang keenam, penanaman kedisiplinan. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, bersifat preventif, dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam pengambilan inisiatif dan pengendalian pelajaran, yaitu yang pertama, singkap, tangkap, dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Yang kedua, membagi perhatian, dapat dilakukan dengan cara visual, guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan pembelajaran, dan verbal, guru dapat memberi komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas anak didik sementara ia memimpin aktivitas anak didik. Yang ketiga yaitu pemusatan perhatian kelompok. Dapat dilakukan dengan cara memberi tanda dengan cara menciptakan atau membuat situasi tentang suatu objek sebelum diperkenalkan pada siswa. Pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, guru dapat menanggulangi terhadap anak didik yang nyata-nyata melanggar dan mengganggu untuk aktif dalam kegiatan di kelas. Penguatan dan kelancaran kecepatan. Dan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat anak didik yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, meskipun guru telah menggunakan tingkah laku dan tanggapan yang sesuai, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, modifikasi tingkah laku, yang kedua, pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Saus adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan antara lain yaitu yang pertama, perlu keserasian dan penyesuaian antara kemampuan guru, materi ajar, dan karakteristik siswa agar penjelasan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu penjelasan tidak harus diawali inti pelajaran, namun dapat dimodifikasi menjadi kebutuhan. Yang ketiga, penjelasan tidak boleh ngawur dan melenceng dari tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, penyajian suatu penjelasan.
penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua penggunaan contoh dan ilustrasi, dan yang ketiga pemberian tekanan, yang keempat penggunaan balikan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Sedangkan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Jadi, keterampilan membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengondisikan mental peserta didik agar siap dalam menerima pelajaran. Dalam membuka pelajaran, peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru dapat menyimpulkan materi pelajaran, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan guna dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ada 3. Yang pertama yaitu dalam membuka pelajaran harus memberi makna kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan cara-cara yang relevan dengan tujuan dan bahan yang akan disampaikan. Yang kedua, hubungan antara pendahuluan dengan inti pengajaran serta dengan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai tindak lanjut nampak jelas dan logis. Dan yang ketiga yaitu menggunakan apersepsi, yaitu mengenalkan pokok pelajaran dengan menghubungkan terhadap pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik. Komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen-komponen membuka pelajaran tersebut menurut Abimanyu adalah yang pertama, apersepsi, yang kedua, menarik perhatian siswa, yang ketiga, menimbulkan motivasi, yang keempat, memberi acuan, yang kelima, membuat kaitan. Sedangkan komponen-komponen menutup pelajaran adalah sebagai berikut. Ada 3, yang pertama yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti pelajaran. Pada setiap akhir pangkal kegiatan guru, hendaknya melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu merangkum dan membuat inti pelajaran. Yang kedua yaitu menilai atau mengevaluasi. Tanya jawab secara lisan yang dilakukan guru kepada siswa secara perorangan, kelompok atau klasikal, mendemonstrasikan ide baru pada situasi lain, menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Pembahasan selanjutnya terkait keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan masalah, atau pengambilan keputusan. Terdapat beberapa komponen-komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru diantaranya, yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, yaitu dengan cara merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi, kemudian mengemukakan masalah-masalah khusus, serta mencatat perubahan atau penyimpangan diskusi dari tujuan dan merangkum hasil diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memimpin diskusi, seorang guru perlu memperjelas atau menguraikan permasalahan, meminta komentar siswa, dan menguraikan gagasan siswa dengan memberikan informasi tambahan
agar kelompok peserta diskusi memperoleh pengertian yang lebih jelas. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Adanya perbedaan pendapat dalam diskusi menuntut seorang guru harus mampu menganalisis dengan cara memperjelas hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang perlu disepakati. Di samping meneliti apakah suatu alasan mempunyai dasar yang kuat. Keempat, meningkatkan urunan siswa, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, memberikan contoh dengan tepat, dan memberikan waktu untuk berpikir dan memberikan urun pendapat siswa dengan penuh perhatian. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dilakukan dengan cara memancing pertanyaan siswa yang enggan berpartisipasi, memberikan kesempatan pada siswa yang belum bertanya terlebih dahulu, mencegah monopoli pembicaraan, dan mendorong siswa untuk berkomentar terhadap pertanyaan temannya. Dan yang terakhir, menutup diskusi, yaitu membuat rangkuman hasil diskusi, menindaklanjuti hasil diskusi, dan mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa yang dihadapi oleh guru terbatas, yaitu antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Hakikat pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan yaitu yang pertama, terjadinya hubungan interpersonal antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai peserta kegiatan. Komponen-komponen yang perlu dikuasai guru berkenaan dengan pembelajaran kelompok kecil dan perseorangan ini adalah yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, yaitu memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal ini dapat dicapai bagi guru yang memiliki keterampilan dalam memberikan penguatan dan pengembangan supervisi. Yang terakhir, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut mencakup membantu siswa menetapkan tujuan dan menstimulasi siswa untuk mencapai tujuan tersebut, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama siswa yang mencakup kriteria keberhasilan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, waktu serta kondisi belajar, bertindak sebagai supervisor, dan membantu siswa menilai pencapaiannya sendiri. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.